Halo teman-teman, kembali lagi dengan admin di sini. Nah, kebetulan di video ini, admin akan membahas sebuah kos-kosan berhantu yang katanya sering terjadi kejadian aneh yang menimpa dari sebagian orang yang menumpang ngekos di sana. Dan jika kalian ingin tahu lebih lanjut ceritanya, inilah cerita si Imon. Beberapa waktu lalu, seorang mahasiswa dikagetkan dengan 3 orang yang menumpang ngekos di daerah Bandung pindah secara beruntun. Ia heran melihat hal itu, karena di kosan tersebut memiliki 8 kamar, akan tetapi desain kamarnya belum modern, dan masih terbawa suasana seperti dulu. Saat kepergian mereka, hanya ada 2 orang yang tersisa menumpang ngekos di sana. Selanjutnya, dengan seorang mahasiswa ini yang bisa disebut dengan Ardi, ingin menumpang ngekos di kosan tersebut. Kosan itu berada di sebuah desa yang tidak jauh dari perkotaan di daerah Bandung. Dan karena ia merupakan seorang pekerja kantoran yang kantornya tidak jauh dari kosan tersebut, maka dari itu, Ardi memilih untuk mengekos di daerah sana karena dilihat juga bahwa harga sewa kosannya di sana lumayan murah. Saat dia mendatangi kosan tersebut, dia langsung menanyakan ke bapak-bapak yang memiliki kosan tersebut. "Halo Pak, apakah ada kamar kosong di sini?" "Oh, ada dek. Silakan ya. Ada 6 kamar kosong. Adek mau yang sebelah timur atau yang sebelah barat?" Dengan jawaban itu, Ardi yang ingin menumpang kosan di sana diberikan petunjuk bahwa kamar manakah yang ingin ia tempati. Ardi pun tidak perlu ribet untuk memilihnya. Dia meminta kamar mana saja boleh. Dan oleh karena itu, pemilik kosan tersebut langsung menyuruhnya untuk tinggal di kamar yang sebelah barat, karena kamar itu baru saja dibersihkan olehnya. Singkat cerita, saat Ardi ini sudah tinggal di kosan tersebut lebih dari seminggu, ia tidak merasakan hal yang ganjil. Karena sebelumnya orang-orang yang mengekos di sana mendapatkan pengalaman seram, bahwa menurut informasi, ada seorang yang pernah diganggu oleh makhluk gaib, mulai dari gotokan pintu, dan juga suara anak kecil yang sering terdengar saat malam hari. Ardi yang saat itu pulang dari kantor pada jam 4 sore, mulai menuju ke kamar kosannya, dan melihat ada salah satu seorang yang ngekos di sana. Terlihat berkemas-kemas dan menyiapkan semua barangnya untuk pindah. Lalu Ardi pun melihat orang itu langsung menanyakannya, "Bang, mau pindah ya?" "Iya dek, saya sudah tidak betah di sini." "Lah, kenapa gitu bang?" "Iya, saya sudah merasa tidak nyaman karena sering diganggu saat malam hari." "Lah, emang ada preman yang masuk ke sini ya bang?" "Bukan dek, sering ada suara misterius di sini saat malam hari. Terus saya juga secara tidak sengaja bertemu orang besar di samping kamar saya." Dengan pernyataan orang itu, membuat Ardi seketika terdiam, dan dia masih tidak percaya dengan omongan abang itu. "Ah, abang bercanda ah. Jangan nakut-nakutin saya nih." "Bener dek, saya setiap saat diganggu, dan sekarang saya mau pindah ke sebuah apartemen di kota, biar lebih aman." "Oh begitu bang, hati-hati ya." "Baik dek, aku pamit dulu." Ardi yang mendengarkan hal itu masih juga tidak percaya, dan ia pun langsung menuju ke kamarnya. Dan yang mengekos di sana hanya tersisa 2 orang, termasuk Ardi itu sendiri. Keesokan harinya, saat Ardi bersiap-siap pergi ke kantor, ia melihat ada seorang tante-tante yang akan mengekos di sana. Akan tetapi, dia tinggal di sebelah timur, dan Ardi pun mulai menuju ke kantornya untuk bekerja. Saat malam hari, Ardi yang sudah akan mau tidur pada jam 12 malam lewat, dibuat kaget dengan teriakan seorang wanita. Ardi pun mulai bangun dan melihat bahwa tante-tante yang tadilah berteriak. Dia terlihat seperti ketakutan, sehingga Ardi sempat mengeceknya turun. Akan tetapi, tante-tante itu mulai menelpon seseorang, lalu mengajaknya keluar dan membawa sebuah tas gendong yang sepertinya berisikan baju. Ardi yang melihat itu teringat dengan perkataan abang-abang yang minggat dari kosan tersebut. Dan dia berkata bahwa kosan ini sangat aneh dan berhantu. Oleh karena itu, Ardi yang masih belum percaya berkata di dalam hati, mengapa ia tidak pernah melihat hal-hal seram di kosan tersebut, dan hanya mereka saja yang diganggu dan didatangi makhluk astral.
Ketika sudah malam tiba, Ardi yang sibuk menyiapkan pakaian untuk besok kerja, merasakan ada suara dengungan keras dari arah luar. Saat ia mendengarkannya, ia pun langsung keluar dan memeriksa. Ada apakah di luar sana? Akan tetapi, tidak ada apa-apa. Dari sanalah dia berpikir bahwa Ardi ini sudah merasa tidak enakan. Dia berkata di dalam hatinya, sepertinya giliran dialah yang akan diganggu. Ardi pun menguatkan imannya dan bertekad untuk tidak takut akan bahaya di sana. Pada keesokan harinya, saat si Ardi ini membukakan pintu, dia melihat rak sepatunya rusak dan berantakan, seperti ada yang menghancurkannya. Ardi yang melihat hal itu langsung marah, dan tidak tahu bahwa siapa yang melakukannya. Saat si Ardi ini menuju ke kamar sebelah, ia menanyakan bahwa ada siapakah yang kesini. Lalu kenapa rak sepatunya hancur? Seseorang yang masih tersisa mengekos di sana mengatakan bahwa dia tidak melihat siapa-siapa, karena ia baru saja sampai rumah. Oleh sebabnya kemarin malam ia menginap di rumah sepupu. Jadi Ardi yang diberi jawaban seperti itu tampak terdiam, lalu lanjut merapikan raknya itu lagi, dan bergegas ke kantor, agar dia tidak telat. Saat si Ardi ini sampai di kos, ia melihat bapak kos-kosan sedang menyapu di halaman kosan. Lalu ia bertanya, "Pak, apakah ada yang masuk ke sini kemarin malam?" "Oh, enggak tuh. Saya kemarin ada di sebelah, nggak ada orang yang masuk. Sepi aja tuh suasananya." "Lah, ini kok rak sepatu saya hancur ya? Saya baru tahu tadi pagi. Kenapa bisa begini?" "Ya, saya tidak tahu, Pak." Jangan-jangan itu ulah dari orang itu." "Orang itu siapa, Pak?" Enggak. Ini saya ganti rugi untuk rak sepatumu yang rusak itu." "Lah kok, Pak? Pak, Bapak tinggal dulu ya. Mau jemput anak ke pesantren, buru-buru nih." Dengan pernyataan bapak tersebut, Ardi pun tampak bingung. Lalu ia pun menuju ke kamar kosannya. Saat tengah malam, ia dikagetkan dengan suara ketukan pintu. Dan Ardi yang sudah tidur saat itu tiba-tiba bangun. Lalu ia mengira bahwa yang mengetuk pintunya adalah bapak-bapak kosan tersebut. Dan saat ia membukanya, ia dikagetkan dengan sebuah bola api besar yang ada di atas kosan tersebut. Dan api itu menyala membara. Ardi yang melihat itu tampak kaget dan takut. Lalu tadinya ia mengira bahwa ia sedang bermimpi. Akan tetapi saat ia mencoba untuk mengusap matanya, ia betul-betul melihat api itu dan berputar mengelilingi kosan tersebut. Ardi yang tampak ketakutan langsung berdiam diri dan menutup pintunya. Dan keesokan harinya, Ardi pun berniat untuk pindah. Lalu, ia yang tidak mau mengalami hal seperti malam kemarin, langsung bergegas menyiapkan pakaian serta alat-alat kerjanya. Dan saat ia sudah berada di depan kos, ia melihat bapak kosan. Lalu, ia berpamitan dengan bapak kosan dan memberikan uang kepadanya untuk membayar sewa kosan tersebut. Dan bapak kosan yang paham dengan keadaan Ardi langsung mengizinkan dia pindah. Dan dia tidak heran bahwa dia pindah kosan. Lalu saat Ardi ini sedang memesan ojol, ia tidak sengaja melihat ada bayangan hitam yang ada di kamar kosan yang ia tumpangi itu dari kejauhan, karena pintu dari kamar kosan itu masih terbuka. Lalu tampaknya bayangan itu seperti orang besar dan terlihat hitam. Kemudian ia pun sangat takut, karena ia tidak mau mengalami hal kemarin malam. Jadi ia pun langsung pergi ke tempat sebelah untuk menunggu ojol datang. Sesampainya ojol tersebut menemui Ardi, Ardi pun meminta diantar ke tempat kosan yang ada di daerah di sana. Dan saat sudah di jalan, ojol itu pun bertanya, "Bang, pasti kamu tidak nyaman ya kalau tinggal di kosan yang tadi?" Enggak bang. Kok abang tahu?" "Lah, abang ini, aku sering nganter orang pindah dari kosan itu bang." "Lah, emang abang tahu?" "Tahu bang, kosan itu memang terkenal angker. Banyak kok yang mengalami kejadian seram. Soalnya bapak yang punya kosan itu dulunya saat membeli tanah dia tidak mikir kalau tanah itu sangat angker." "Lah, abang tahu dari mana?" "Rumahku dekat kok dari kosan itu, jadi ya aku tahu seluk-beluknya. Dulu ya, tanahnya itu merupakan tempat orang melakukan pemerkosaan dan pembunuhan. Jadi tidak heran lagi kalau abang bakal pindah dari sana." "Oh, begitu ya?"
Iya bang, bapak itu orangnya memang agak kaku. Udah tahu tanah angker, masih saja dibeli. Ardi yang diberi pernyataan itu langsung terdiam. Dan singkat cerita, ia pun sudah sampai di kosan yang baru. Nah teman-teman, mungkin sampai di sana dulu cerita dari admin. Apakah kalian percaya bahwa tanah kosan itu angker? Percaya dan tidaknya, semua itu tergantung kalian. Dan jika ada salah kata maupun ucapan dari video ini, admin mohon maaf. Lalu jika kalian suka dengan video-video di channel ini, silahkan subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Sekian dan terima kasih.